Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok mata kuliah kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling pada kesempatan kali ini akan melaksanakan konferensi kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah kami kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling yang diampu oleh Bapak Albert Tigor Arisvianto SPD MPD. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rahmat Elong Sumarto. Di sini saya berperan sebagai Pak Aliong selaku guru bimbingan dan konseling. Perkenalkan, nama saya Sulastri dengan NIM A1Q121076 berperan sebagai wali kelas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Bahri dengan NIM A1Q121068. Di sini saya berperan sebagai Aldi Hartono, siswa yang bermasalah. Perkenalkan, nama saya Delvin dengan NIM A1Q121028. Saya di sini berperan sebagai Pak Hartono, orang tua siswa yang bermasalah. Perkenalkan, nama saya Sri Irawan. Di sini saya berperan sebagai Pak Jamal selaku kepala sekolah. Baik, terima kasih. Bagaimana teman-teman semua sudah siap untuk memulai konferensi kasus? Siap. Oke. Langsung saja, Bapak Ibu hadirin sekalian, maksud kami di sini mengundang orang tua siswa dari Aldi Hartono dan anak didik kami Aldi Hartono tiada lain ialah untuk melakukan konferensi kasus akan hal yang diperbuat oleh siswa Aldi Hartono yang kerap seringkali dilakukan Aldi Hartono di sekolah SMA Degaga ini. Yang dimana Aldi Hartono ini kedapatan merokok oleh wali kelasnya sendiri, dan ini bukan merupakan kali pertama, melainkan sudah beberapa kali. Saya juga guru BK, sudah beberapa kali memberikan layanan, namun masih saja kerap ditemukan Aldi Hartono ini merokok di lingkungan sekolah. Sebelum itu mungkin kita mendengarkan dulu klarifikasi atau penjelasan dari wali kelas Aldi Hartono sendiri, yakni Ibu Sulastri. Kepada Ibu Sulastri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang telah hadir pada kegiatan konferensi kasus kali ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan orang tua siswa dan guru bimbingan dan konseling. Pada konferensi kasus kali ini, saya akan mengklarifikasi kasus yang akan dibicarakan, yaitu di mana siswa atas nama Aldi Hartono pada hari Kamis jam 1 siang, tepatnya di ruang kelasnya, kelas 11A SMA Negeri 1 Degaga. Untuk yang kesekian kalinya, kami menemukan dia merokok di dalam kelas pada saat jam pelajaran. Pada saat itu, guru mata pelajaran sedang tidak bisa masuk karena ada halangan tertentu yang mengakibatkan beliau ini tidak bisa atau tidak sempat hadir di kelas. Nah, kebetulan saya sebagai wali kelas di kelas tersebut, saya masuk ke kelas pada hari itu untuk memberikan beberapa arahan penjelasan, menyampaikan kepada siswa-siswi perwalian saya. Nah, dari kejadian tersebut, saya selaku wali kelas merasa sangat kecewa dengan perbuatan yang dilakukan, padahal sudah beberapa kali diberikan sanksi peringatan kepada anak ini, namun masih saja tetap dilakukan kembali. Nah, untuk masalah akademiknya, nilainya juga sudah cukup bagus di sekolah, tapi pada kelakuannya ini mungkin
ada faktor-faktor yang menyebabkan sehingga dia masih saja sering melakukan hal yang tidak wajar di sekolah, seperti merokok. Mungkin ada juga dari orang tua yang kurang mengontrol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada guru bimbingan dan konseling. Terima kasih. Baik, tadi kita sudah mendengar klarifikasi atau penjelasan dari wali kelas anak didik kita, Aldi Hartono. Selanjutnya mungkin langsung saja saya persilakan kepada pemimpin tertinggi di SMA 1 Gaga ini, yakni kepala sekolah kita, Bapak Jamal, untuk memberikan tanggapan mengenai kasus yang dilakukan oleh anak didik kita, Aldi Hartono. Kepada Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada hadirin semua atas waktunya. Saya selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Degaga ini seringkali mendapatkan laporan bahwasanya anak dari Pak Hartono yaitu Aldi Hartono ini seringkali melakukan pelanggaran sekolah yang berupa merokok di area lingkungan sekolah. Kami juga selaku kepala sekolah atau mewakili Dewan Guru ikut prihatin atas tindakan yang dilakukan siswa kami tersebut. Di sini kita sama-sama melakukan konferensi kasus agar terjadi yang namanya titik temu untuk kasus ini. Untuk selebihnya saya serahkan kepada guru bimbingan dan konseling. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya langsung saja saya persilakan kepada Pak Hartono selaku orang tua dari Aldi Hartono. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai kasus yang seringkali kerap dilakukan oleh anak Bapak, yakni Aldi Hartono? Kepada Pak Hartono, saya persilakan. Terima kasih kepada guru BK, wali kelas, dan kepala sekolah SMA 1 Degagah yang telah memberitahukan kepada saya mengenai masalah yang dilakukan oleh anak saya, yaitu Aldi. Terus terang, saya sangat kecewa dan kaget terhadap perilaku yang diperbuat oleh anak saya yang beberapa kali ini kedapatan merokok di kelas. Padahal sepengetahuan saya, sebelum berangkat kerja di luar daerah, saya melihat Aldi ini tidak pernah merokok. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan mengenai anak saya di sekolah tidak seperti yang saya pikirkan. Saya selaku orang tua meminta maaf atas perilaku anak saya di sekolah yang karena kurangnya perhatian saya terhadap anak saya, dan saya akan lebih memperhatikan anak saya agar kejadian ini tidak terulang lagi. Saya kembali kepada guru BK. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Hartono untuk yang telah memberikan klarifikasi terkait kasus yang dia alami atau yang dilakukan oleh anak didik kami, yakni Aldi Hartono, anak dari Pak Hartono sendiri. Selanjutnya mungkin kita mendengarkan penjelasan atau klarifikasi dari anak didik kita, Aldi Hartono, mengapa Aldi Hartono sampai melakukan kasus itu berulang kali dan masih saja tetap merokok di lingkungan sekolah. Kepada anak didik kami, Ananda Aldi Hartono, saya persilakan. Baik, jadi awal mula saya kecanduan merokok karena pengaruh lingkungan saya, sehingga saya tidak bisa mengondisikan tempat untuk merokok, sehingga saya merokok di ruang kelas. Dan pada saat itu kebetulan
wali kelas saya masuk di ruangan kelas sehingga saya kedapatan sedang merokok. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah mendengar juga klarifikasi tadi baik dari wali kelas, kemudian Bapak Kepala Sekolah, orang tua juga, dan yang bermasalah sendiri yakni anak kita Aldi Hartono. Di sini mungkin saya juga tadi sudah mendengar bahwasannya mengapa Aldi Hartono itu bisa sampai merokok itu karena kurangnya pengawasan dari orang tua Aldi Hartono sendiri, dan memang pengaruh teman-teman Aldi Hartono juga sendiri yang bisa menyebabkan Aldi Hartono ini masih seringkali kerap melakukan tindakan yang tidak terpuji yakni merokok di lingkungan sekolah. Begitu ya Pak Hartono? Iya, Pak. Oke, selanjutnya mungkin kita bisa carikan langsung saja, mungkin kita bisa carikan solusi atau alternatif bagaimana supaya Aldi Hartono ini dia bisa berhenti merokok, atau mungkin bisalah merokok kan, tetapi jangan di lingkungan sekolah. Pada saat jam belajar mengajar berlangsung mungkin bisa di luar sekolah tanpa sepengetahuan kami guru-guru. Pertama mungkin bagaimana ini Ibu Wali Kelas, apakah Ibu Wali Kelas sendiri yang akan memutuskan apakah Ananda kita Aldi Hartono ini diberikan sanksi atau Bapak Kepala Sekolah? Mungkin saya persilakan dulu Ibu Wali Kelas, Ibu Sulastri, silakan. Mungkin salah satu tindakan yang tepat untuk masalah ini yaitu siswa yang bermasalah diberikan sanksi. Nah, untuk keputusannya mungkin bisa lebih dipertegas lagi oleh kepala sekolah. Terima kasih. Karena kita sebagai guru, kita punya atasan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sulastri. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Jamal, Kepala Sekolah, selaku atasan tertinggi di SMA Negeri Degaga ini. Kepada Pak Jamal saya persilakan. Entah hukuman apa atau sanksi apa yang diberikan kepada anak kita Aldi Hartono ini. Baik, terima kasih kepada Pak Aliong selaku guru BK di SMA Negeri 1 Degaga ini. Saya selaku kepala sekolah ini mungkin memberikan sanksi kepada siswa kita atau anak kita ini, yaitu atas nama Aldi Hartono ini. Kita harus sepakat dulu sanksi apa dulu. Kalau menurut Bapak sendiri selaku kepala sekolah, mungkin sanksi skorsing lebih tepatnya mungkin kita berikan kepada siswa kita ini. Untuk jangka waktu skorsingnya ini bisa 1 minggu atau lebih, tergantung kesepakatan bersama kita semua. Bagaimana selebihnya saya serahkan kepada guru BK. Silakan. Oke, tadi tentunya Aldi Hartono ini melakukan masalah, olehnya itu tidak mungkin kita biarkan begitu saja dan tidak mungkin kita lihat begitu saja, sehingga memang perlunya ada sanksi agar Aldi Hartono ini tidak mengulang lagi kejadian yang sama. Pak Kepala Sekolah tadi sudah memberikan saran skorsing dengan jangka waktu 1 minggu ya. Mungkin dengan diberikannya sanksi itu mungkin harapan kami memang supaya Aldi Hartono ini bisa memiliki waktu, menggunakan waktu yang 1 minggu itu untuk dia merefleksi diri bagaimana caranya supaya dia bisa berubah, dan orang tuanya juga di situ bagaimana caranya dia supaya mendidik anaknya lagi, memberikan bimbingan terhadap Aldi Hartono ini. Mungkin Pak Hartono, bagaimana tanggapan Bapak sendiri mengenai sanksi ini? Apakah menurut Bapak berat atau mungkin menurut Bapak sudah baik sanksi yang kami berikan? Silakan Pak Hartono.
Oke, mungkin Pak Hartono jaringannya mengalami gangguan. Kita tanya langsung dulu mungkin ke anak didik kita, Aldi Hartono. Bagaimana menurut Aldi sendiri? Apakah Aldi memang menerima sanksi yang diberikan atau bagaimana Aldi? Aldi, saya Baik, saya siap menerima sanksi dari pihak sekolah karena ulah saya sendiri. Oke Aldi, terima kasih. Di sini tadi bagaimana Pak Kepala Sekolah sendiri sudah sepakat juga tadi mengenai sanksi yang diberikan kepada Aldi? Ya Pak, kayaknya sepakat Oke. ya Pak. Ibu wali kelas sendiri bagaimana? Dari saya setuju dan sepakat dengan sanksi yang diberikan dengan harapan semoga dengan diberikannya sanksi tersebut anak ini bisa berubah, bisa jadi yang lebih baik lagi. Harapan kita semua ya. Terima kasih. Oke baik. Di sini tadi saya dapat menyimpulkan bahwasannya Aldi Hartono akan diberikan sanksi berupa skorsing selama 1 minggu agar Aldi Hartono ini bisa mau merubah dirinya sendiri, bisa tidak mengulangi lagi hal yang sama, kejadian yang sama. Saya juga di sini guru bimbingan dan konseling menemukan beberapa solusi atau layanan mungkin yang bisa saya berikan dengan tepat. Namun ini Pak Hartono sudah bisa bergabung kembali bersama kita. Bagaimana tadi tanggapannya Pak Hartono tentang skorsing yang diberikan kepada anak Bapak sendiri? Silakan Pak Hartono. Ya, terima kasih kepada guru BK. Mungkin untuk saya kembali meminta maaf terhadap perilaku anak saya di sekolah. Saya sepakat mengenai sanksi yang diberikan kepala sekolah terhadap anak saya agar saya dapat lebih memantau anak saya dan mengawasi. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada guru BK. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa ditemukan titik temu. Di samping kami memberikan layanan bimbingan di sekolah, orang tuanya juga nanti akan memberikan bimbingan tersendiri, tergantung bagaimana caranya membimbing ananda kita Aldi Hartono. Sini tadi saya sudah dapat menyimpulkan bahwasannya skorsing memang tepat yang dilayangkan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, Pak Jamal, agar ananda kita Aldi Hartono ini bisa berubah. Saya juga nanti sudah tahu tadi akan memberikan layanan konseling individual kembali ketika Aldi Hartono sudah masuk ke sekolah. Terima kasih kepada rekan-rekan wali kelas, atasan saya Bapak Kepala Sekolah Pak Jamal sudah mau bergabung, serta orang tua dari Aldi Hartono sudah mau bergabung di konferensi kasus kali ini. Saya kira mungkin cukup ya. Konferensi kasus kita sudah ditemukan titik temu. Bagaimana peserta? Iya. Cukup Pak, cukup. Oke, terima kasih. Kita akhiri konferensi kasus kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.